Ya, kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang kondisi burnout yang kini dialami tenaga kesehatan selama pandemi COVID-19. Saat ini saya sudah bersama Dr. Maria Mubarika selaku Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan dari Satgas Penanganan COVID-19. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Pak Imam. Baik. Di segmen sebelumnya tadi kita sudah berbincang bagaimana kemudian kondisi tenaga kesehatan kita yang saat ini mengalami kelelahan mental atau kita sering dengar dengan istilah burnout seperti itu. Nah, teman-teman sendiri sebetulnya memberikan layanan hotline yang juga digunakan oleh para nakes kita yang mengalami masalah emosi ataupun psikologi. Sejauh ini bagaimana pemanfaatannya, Dok? Sudah berapa banyak kemudian para nakes kita yang menggunakan layanan tersebut, Dok? Iya, untuk layanan yang kita launching pada tanggal 2 Februari 2021, memang ya utamanya sesuai dengan arahan Ya. dari WHO terhadap burnout ya, prolonged fear yang dialami tenaga kesehatan, kita lebih memberikan pelayanan emergensi terkait masalah-masalah ketika nakes terinfeksi. Jadi kebutuhan-kebutuhan ketika nakes terinfeksi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dari data-data penelitian yang jumlahnya banyak sekali, kecemasan yang terus-menerus sampai sekarang sudah 1 tahun, karena kita menghadapi virus yang mungkin unusual ya, seperti virus karakternya terus berubah, kemudian tadi masalahnya juga berubah terus Ya, ya. ya. Sekarang kita ketakutan karena terkait masalah-masalah dari pasien-pasien yang asimptomatik. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan jika diperiksa kadar darahnya itu telah terjadi peningkatan interleukin ataupun sitokin, meskipun dia belum Hmm, terinfeksi. hmm. Jadi sudah berdampak ke masalah psikisnya. Ini yang menyebabkan ketika seorang nakes terinfeksi, dia mudah sekali masuk ke dalam fase yang berat. Hmm. Langsung cepat sekali progresivitasnya dibanding Ya. masyarakat umum gitu. Karena dia dalam 1 tahun ini bekerja terus-menerus dalam kecemasan, dalam Hmm, hmm, dilema ya, hmm, hmm, hmm. keselamatan keluarga dengan tuntutan pekerjaan, masalah kemanusiaan dan lain-lain. Oleh karena itu memang perlu dibuatkan sebuah jalur evakuasi, BNPB Ya. menyiapkan itu untuk semua nakes di tanah air jika membutuhkan bantuan. Ketika dia terinfeksi bisa menghubungi 117 dan prinsip kita adalah bagaimana kita melakukan early intervention supaya bisa menyelamatkan Baik. nakes. Jadi karena tadi Dokter Ali juga berbicara bahwa eee, katakan misalnya satu variabel sini seperti APD sudah selesai begitu ya. Ada kemudian variabel-variabel lain yang mempengaruhi dan tidak serta-merta menurunkan tingkat burnout dari si tenaga kesehatan tadi dan itulah kenapa akhirnya disiapkan jalur khusus. Biasanya yang menggunakan jalur tersebut keluhannya apa yang sudah dirangkum ataupun dihimpun oleh teman-teman dokter? Iya, sebenarnya keluhannya ini bermacam-macam. Kita memberikan layanan, dari mulai, layanan evakuasi, ya evakuasi dari mulai ambulan, kemudian evakuasi darat dan laut juga kita sudah merapatkan, mudah-mudahan Ya. nggak ada yang mengalami ya, tapi kita sudah siap sampai evakuasi, udara juga. Kemudian kebutuhan kamar rawat inap dan isolasi mandiri, kebutuhan pemeriksaan laboratorium khusus yang Hmm, hmm. dibutuhkan, kemudian pemeriksaan penunjang khusus, tindakan-tindakan khusus yang dibutuhkan oleh nakes Ya. sampai obat-obat khusus itu kita siapkan. Juga pemeriksaan PCR untuk emergensi kalau dibutuhkan oleh nakes kita langsung memberikan bantuan. Hmm. Gitu. Oke. Jadi ekstra ordinary kemudian semua Ya. layanan disiapkan dari semua lini agar mengakomodir permasalahan ini. Eee, Efek jangka panjangnya sebetulnya ketika Covid selesai gitu, ini kan tidak serta-merta kemudian mereka turun mental emosinya begitu ya atau kelemahan emosi, secara psikologis akibat pandemi ini. Ada tidak kemudian layanan atau program berikutnya untuk kita menetralisir kembali gini nih, kelemahan emosional mereka secara psikologis ketika mereka kembali bekerja ke poli masing-masing, mereka sudah dalam kondisi yang fit secara mental.
Ya, kita berharap sih sebenarnya apa yang dilakukan, BNPB ini adalah filling the gap, Ya, ya. mengisi yang kurang gitu ya. Memang, pandemi ini merubah, berbagai macam, terutama di dunia kesehatan ya, bagaimana pelayanan kesehatan itu diselenggarakan dan lain sebagainya. Hmm, Untuk beradaptasi, bukan hanya masyarakat yang harus beradaptasi dengan normal baru, pemerintah juga harus beradaptasi dengan COVID ini ya, dari mulai pembiayaan, fasilitas kesehatan, kemudian juga jenis pelayanan dan lain-lainnya, itu pasti ada hal-hal yang harus ditutupi ya. Itulah yang dilakukan oleh BNPB. hmm, Tapi apa yang kita jalani saat ini bisa membentuk sebuah pola ke depan ya nanti supaya selesai masa emergensi ini sudah menjadi pelayanan standar ya yang hmm, memang hmm, diserap dan menjadi hal-hal yang diadopsi oleh negara. hmm. Jadi seperti itu, ini untuk mengatasi Hmm. masalah-masalah emergensi yang muncul yang harus kita tangani segera. Tapi ada tidak, Dokter Maria kemudian, terapi-terapi self healing yang mereka juga para tenaga kesehatan kemudian bisa aplikasikan tanpa misalnya gitu ya, menunggu intervensi, dari pemerintah ataupun dari lembaga lain? Karena kan ketika ada intervensi, ada antrian yang juga, entah, kapan mereka mendapatkan layanan tersebut, tapi ada tidak kemudian panduan-panduan yang dikeluarkan pemerintah agar mereka bisa melakukan self healing? Karena kan banyak kan ya pola-pola self healing bisa digunakan saat ini. Iya, jadi sebenarnya untuk, burnout yang kita maksud Mhm, adalah kelelahan mental dari perhimpunan-perhimpunan dokter, kemudian dari lembaga-lembaga sebenarnya banyak sekali sejak awal ada yang pakai nama, tidak pakai mhm, nama, mhm, voluntary dan lain-lain itu sudah, mhm, banyak turun untuk membantu tenaga medis dan tenaga kesehatan yang kelelahan. Jadi ya, layanan-layanan itu sebenarnya sudah, banyak sekali. Kita tahu memang karakteristik bangsa Indonesia nih kalau ada bencana semua gotong royong, ya, turut membantu gitu. Jadi di Kementerian Kesehatan juga ada layanan untuk, masalah trauma healing, mhm, kecemasan, kemudian di, Perhimpunan Kedokteran Psikiatri juga ya, ada, kemudian dari psikolog ada. Saya rasa, banyak sekali layanan-layanan yang ya, diberikan. Hanya yang kami berikan saat ini baru sebatas bantuan ya, emergensi, masalah-masalah yang memang terlihat, belum belum di-backup dengan full gitu loh, mhm, kebutuhan-kebutuhan emergensi terkait, dampak dari burnout ini, nakes cepat sakit, kemudian kalau sakit cepat parah. mhm, Nah, kecepatan pengobatan ini tentu tidak tidak sama dengan, ya, masyarakat umum ya, mungkin yang, ketika terinfeksi ada fase-fasenya. Kalau nakes itu terkadang cepat sekali dia mengalami mhm, perbaikan. Inilah yang kita, tanggulangi supaya nakes-nakes ini, tetap, tidak mengalami masuk mhm, ke fase yang, berat ya atau kritis ya, apalagi karena berat dan kritis itu setelah pasca penyembuhannya ternyata menimbulkan cacat yang banyak sekali. Jadi kita tidak mau mmm, juga nakes kita mhm, sembuh mhm, tapi punya masalah ya, setelah penyembuhan itu. Jadi bagaimana kita menekan supaya nakes ini, tidak masuk ke dalam fase yang lebih, berat. baik. Jadi Jadi seperti layanan emergensinya tadi adalah untuk, mempercepat proses penanganannya gitu ya, karena mereka, punya karakter ketika terpapar akan lebih cepat untuk drop dan mungkin akan, butuh penanganan emergensi yang lebih cepat dan itulah kenapa kemudian ada layanan tersebut dan BNPB kemudian sangat berpengalaman untuk bisa menangani permasalahan seperti ini. Dokter Maria terima kasih sudah berbagi informasi, semoga layanan tersebut bisa bermanfaat untuk para tenaga kesehatan kita. Terima kasih Dokter Maria. terima kasih. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Hal Indonesia.